وانشق البحار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa in astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara jemaah salat Jumat semoga senantiasa dirahmati oleh Allah taala. Marilah kita meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah taala. Kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah taala. Karena ketakwaan kita sebaik-baik bekal yang kita bawa menuju Tuhan kita. Akan datang hari di mana kita akan dikembalikan kepada Sang Pencipta kita. Maka di hari itu ketika kita berjumpa dengan Tuhan kita, amal yang terbaik adalah ketakwaan kita. Sebagaimana Allah Ta'ala memberikan wasiat kepada kita, wa tazawwadu, berbekallah kalian wahai manusia, fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal yang kalian bawa adalah bekal ketakwaan kalian. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi yang sangat kita cintai, dan harus setiap orang muslim mencintai beliau melebihi cintanya dia kepada orang tuanya, cintanya kepada istrinya, cintanya kepada anak-anaknya, dan cintanya kepada semua manusia yang ada, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan salawat kita kepada beliau, kita berharap mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau nanti ketika di hari kiamat. Saudara jemaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, hari ini kita berada di sebuah hari-hari yang sangat mulia. Kita berada di sebuah waktu yang sangat Allah cintai, yaitu 10 hari awal bulan Dzulhijjah. 10 hari awal pertama bulan Dzulhijjah merupakan hari yang sangat Allah cintai, di mana hari-hari ini Allah sampai bersumpah akan kemuliaannya. Sebagaimana Allah telah berfirman, wal fajr walayalin ashr, demi waktu fajar, walayalin ashr, dan demi 10 malam atau 10 hari. Para ulama ahli tafsir mereka berbeda pendapat tentang 10 hari yang Allah bersumpah dengan nama hari-hari itu hari apa. Ada yang mengatakan 10 hari akhir bulan Ramadan, ada yang mengatakan 10 hari awal bulan Dzulhijjah, dan pendapat jumhur ulama ahli tafsir, dan itu yang dikuatkan sama Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bahwasanya walayalin ashr, dan demi 10 hari atau 10 malam itu adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu sedang jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, hari-hari ini bulan Dzulhijjah merupakan hari yang sangat mulia dan utama, di mana hari ini amal-amal soleh yang kita kerjakan sangat dicintai oleh Allah Ta'ala, sehingga semua amal soleh yang kita kerjakan semuanya sangat Allah cintai melebihi amal-amal soleh yang kita kerjakan di hari-hari yang lainnya. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma,
Beliau mengatakan, Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihi ahabba ilallah min hadhil ayyam." Tidak ada hari di mana amal soleh yang dikerjakan oleh seorang hamba sangat Allah cintai di hari itu kecuali 10 hari bulan awal bulan Dzulhijjah. Setelah itu Rasulullah SAW ditanya, "Ya Rasulullah, wa mal jihad?" Apakah juga 10 hari awal bulan Dzulhijjah amal soleh yang kita kerjakan lebih mulia daripada kita berjihad di jalan Allah Ta'ala? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Walal jihad." Demikian juga jihad tidak bisa mengalahkan. Illa rajulun yakhruju min malihi wa nafsihi, kecuali orang yang dia keluar membawa jiwa dan raganya dan membawa semua hartanya untuk berperang di jalan Allah Ta'ala, dan dia tidak pulang membawa sesuatu apapun. Oleh itu sudah jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, hari-hari ini amal-amal soleh yang kita kerjakan sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Maka seorang yang cerdas, seorang muslim, hendaknya mereka memanfaatkan hari-hari ini dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk semua amal yang bisa kita kerjakan. Banyak sekali terbuka lebar di depan kita semua amal-amal yang bisa kita kerjakan. Di antara amal yang sangat mulia yang bisa kita kerjakan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini, berzikir. Memperbanyak zikir kepada Allah Ta'ala. Zikir ibadah yang sangat mudah. Semua kita bisa menjalankan. Bahkan zikir tidak ada tempat khusus, zikir tidak ada waktu khusus, zikir tidak ada aktivitas khusus. Kita bisa berzikir sambil kita beraktivitas. Kita bisa berzikir sambil kita bekerja, kita nyopir, kita musafir. Kita bisa berzikir kepada Allah Ta'ala sambil kita berbaring, semua bisa. Maka ibadah zikir adalah ibadah yang sangat mudah, dan itu adalah ibadah yang paling mulia yang bisa kita kerjakan di hari-hari seperti ini. Dalam sebuah hadis disahihkan oleh para ulama dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ma min ayyamin afdal indallah wa ahabbu indallah." Tidak ada hari di mana hari itu paling mulia bagi Allah Ta'ala dan hari itu paling Allah cintai melebihi 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini. Maka setelah itu Rasulullah SAW memberikan petunjuk, terus apa yang kita kerjakan? Maka Rasulullah SAW belum mengatakan, "Fa'akthiru bitasbihi wa tahlili wa tahmidi wa tahlili wa takbir." Maka Rasulullah SAW memberikan petunjuk, terus bagaimana kita mengisi hari-hari di awal bulan Dzulhijjah ini. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Fa'akthiru bitasbih." Perbanyaklah lisan kalian untuk bertasbih kepada Allah Ta'ala. Wa tahmid, perbanyak untuk bertahmid. Wa tahlili, perbanyak untuk tahlil. Kemudian yang keempat, wa takbir, perbanyak untuk bertakbir kepada Allah Ta'ala. Apa yang kita baca? Kita mengatakan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 4 bacaan merupakan bacaan yang paling Allah cintai. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kita perbasah lisan kita sehingga di mana-mana selama 10 hari ini basahi lisan kita dengan berzikir kepada Allah Ta'ala. Bahkan Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan di dalam kitab sahihnya bahwa Abdullah bin Umar, demikian juga Abu Hurairah, kalau sudah masuk di awal bulan Dzulhijjah, beliau sering keliling pasar. Abdullah bin Umar, Abu Hurairah keliling pasar, tujuannya untuk apa? Untuk mengingatkan manusia itu berzikir, sehingga masuk pasar dia tidak mau belanja. Dia masuk pasar bukan untuk jual barang, tetapi beliau masuk pasar untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Maka ketika beliau masuk pasar, beliau mengatakan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Akhirnya semua orang yang sedang transaksi jual beli di pasar semuanya berzikir semuanya, sampai akhirnya pasar pecah dengan berzikir kepada Allah Ta'ala di awal-awal bulan Dzulhijjah seperti ini. Kemudian di antara amal soleh yang bisa kita kerjakan di awal bulan Dzulhijjah, semua amal. Kita bisa sedekah, kita juga bisa puasa. Maka itu Rasulullah SAW tadi mengatakan, "Ma min ayyam al-amalu soleh," amal soleh
Dan amal soleh itu umum, mencakup apa saja yang bisa kita kerjakan. Walaupun ada hadis khusus tadi yang dijelaskan sama Rasulullah, amal yang terbaik adalah berzikir, tetapi selain zikir bisa kita kerjakan. Kita bisa puasa sejak tanggal 1 bulan Dzulhijjah sampai nanti di puncaknya tanggal 9 Dzulhijjah. Kita bisa memperbanyak untuk sedekah, kita bisa memperbanyak untuk sholat, untuk apa saja dari kebaikan, baca Quran dan yang lainnya. Maka itu kata para ulama mengatakan, boleh enggak kita itu berpuasa sejak tanggal 1 bulan Dzulhijjah, sehingga kita puasa dari awalnya, bukan hanya tanggal 9-nya. Kata para ulama mengatakan hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Itu dinamakan dengan puasa mutlak. Dinamakan dengan puasa mutlak, walaupun memang puasa yang ada dalilnya secara tegas dan punya banyak keutamaan itu puasa tanggal 9-nya. Tetapi kita bisa memanfaatkan 10 hari awal bulan Dzulhijjah untuk berpuasa kepada Allah Ta'ala dan untuk memperbanyak ibadah-ibadah yang bisa kita kerjakan di depan kita. Banyak sekali pintu-pintu kebaikan. Demikian juga sudah jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, biasanya hari-hari yang mulia, tempat-tempat yang mulia, di mana kalau kita beribadah kepada Allah dilipat gandakan amal soleh kita yang kita kerjakan di hari itu dan di tempat itu. Biasanya siapa yang berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Ta'ala itu juga dilipatkan dosanya. Maka itu saudara jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, 10 hari ini kita hentikan diri kita dari berbuat dosa dan maksiat. Walaupun kita berbuat dosa dan maksiat di semua hari tidak dibolehkan, kita berjuang untuk menjauhi dosa dan maksiat di semua hari dalam kehidupan kita. Tetapi hari-hari yang mulia seperti ini harus kita lebih lagi untuk meninggalkan diri kita dari dosa dan maksiat. Kenapa? Karena siapa yang berbuat dosa dan maksiat bisa dilipat gandakan nanti dosanya di hadapan Allah Ta'ala. Oleh karena itu apalagi di bulan-bulan yang dinamakan dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang diharamkan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah tahun, jumlah bulan dalam satu tahun itu 12 bulan di sisi Allah Ta'ala sejak Allah menciptakan langit dan bumi di awalnya sampai sekarang. Setelah itu Allah Ta'ala berfirman, minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan. Setelah itu Allah Ta'ala berfirman, fala tadzlimu fihinna anfusakum, jangan sekali-kali kalian berbuat dosa, kalian menzalimi diri kalian sendiri di bulan-bulan seperti ini. Dibahas oleh para ulama, kenapa di bulan-bulan ini Allah Ta'ala mengatakan jangan berbuat dosa? Apakah berarti bulan yang lain kita berbuat dosa itu dibolehkan? Tidak. Di bulan lain berbuat dosa dan maksiat tetap tidak dibolehkan. Tapi kenapa ada bulan-bulan khusus di mana kita harus menahan diri dari dosa dan maksiat? Kata para ulama, karena kita berbuat dosa di bulan-bulan itu, dosa kita akan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana kalau kita beramal soleh di waktu yang mulia, malam Lailatul Qadar, siapa yang beramal soleh lipatannya sampai lebih dari 1000 bulan. Kok ada orang tidak mengambil manfaat itu, kesempatan itu, malah dia berbuat dosa dan maksiat, maka dosanya dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Demikian juga di tempat-tempat yang mulia, di 3 tempat masjid, yaitu di Masjidil Haram, Masjid Aqsa, Masjid Nabawi. Orang bisa ke sana, orang bisa ke sana. Siapa yang ibadah di sana, pahalanya luar biasa. Tapi kesempatan itu dia lupakan, sampai akhirnya malah dia berbuat dosa dan maksiat di tempat-tempat mulia seperti ini, maka dosanya dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Oleh itu sudah jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, mari hari-hari yang mulia seperti ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Dari semua pintu-pintu kebaikan yang bisa kita kerjakan, ada yang dimudahkan untuk bersedekah, kerjakan sedekah. Ada yang dimudahkan untuk puasa, kerjakan puasa. Ada yang dimudahkan untuk berzikir, kerjakan semua amal soleh di depan kita. Dan jauhi dosa dan maksiat selama 10 hari ini. Jangan sampai kita menerjang hukuman batasan-batasan hukum Allah Ta'ala sampai akhirnya nanti dilipat gandakan dosa kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Amma ba'du. Saudara jemaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita mulai dari awal tanggal 1 bulan Dzulhijjah kita sudah mulai setar untuk memperbanyak ibadah.
dan kita mulai meninggalkan dosa dan maksiat. Dan puncaknya di akhir 10 bulan ini, itu puncaknya pada tanggal 9 Dzulhijjah yang dinamakan dengan Arafah, yang dinamakan dengan Arafah, di mana orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala, mereka bisa melaksanakan ibadah haji. Maka manasik haji terbesar yang mereka jalankan adalah wukuf di Arafah. Sampai Rasulullah SAW beliau mengatakan, al-hajju Arafah, ibadah haji itu ya Arafah. Manasik haji banyak, bukan hanya Arafah. Tapi kenapa Rasulullah mengatakan haji itu ya Arafah? Maksudnya inti ibadah haji itu wukuf di Arafah. Maka bagi orang-orang yang tidak diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala seperti kita semua, kita tidak diberikan hidayah, di tahun ini kita bisa melaksanakan ibadah haji, maka Allah masih memberikan kepada kita hadiah yang besar sekali, yaitu puasa di tanggal 9 Dzulhijjah, atau dinamakan dengan puasa Siyami Arafah, puasa Arafah. Rasulullah SAW beliau mengatakan, Siyamu Arafah, puasa Arafah, yukaffiru sanatain, akan menghapuskan dosa selama 2 tahun. Madiyah wa atiyah, menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan menghapuskan dosa setahun setelahnya. Maka itu karunia yang Allah telah berikan kepada kita, hadiah, di mana walaupun kita nggak haji, orang-orang yang haji mereka dihapuskan dosa-dosa mereka ketika mereka itu di Arafah. Kita alhamdulillah ada penghapusan dosa selama 2 tahun yang kita kerjakan. Walaupun tidak semua dosa dihapuskan oleh Allah Ta'ala, tapi 2 tahun dihapuskan oleh Allah itu sudah luar biasa. Bagi orang-orang yang haji, yang mereka bisa wukuf di Arafah, mereka dihapuskan dosa sampai ibaratnya mereka itu kayaumin waladuthu ummuhu, seperti bayi yang mereka itu baru dilahirkan, suci, nggak punya dosa. Tapi kalau bagi kita yang tidak haji, maka ada 2 tahun yang dihapuskan sama Allah Ta'ala, dan itu kesempatan emas. Maka 9 Dzulhijjah manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk puasa, kita jaga puasa kita, demikian juga amal-amal ibadah yang lainnya. Kenapa? Karena diri kita, sedang jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, diri kita itu banyak sekali dosa. Dosa-dosa yang kita kerjakan tidak mengotori jasad kita, sehingga kita berbuat dosa dan maksiat selama kita mandi, kemudian kita pakai baju yang bersih, kita pakai minyak wangi, maka tubuh kita akan harum. Tetapi dosa yang kita kerjakan akan mengotori hati kita, akan mengotori roh kita, sehingga nanti akan nampak kotornya hati seseorang, kotornya roh seseorang ketika dia dicabut nyawanya dari jasadnya oleh malaikat maut. Sebagaimana Rasul menyebutkan bagaimana ketika roh dicabut dari jasadnya, ada orang mukmin ketika dicabut maka baunya sangat wangi sekali, sampai akhirnya ketika naik ke atas langit, rohnya dibawa ke atas langit, semua malaikat yang di atas langit semuanya memuji karena bau harumnya. Tetapi pelaku dosa dan maksiat, orang-orang kafir yang berbuat dosa dan maksiat, ketika dicabut rohnya dari jasadnya, baunya busuk sangat menyengat. Tidak pernah ada bau busuk di dunia melebihi bau busuknya rohnya orang itu. Sampai akhirnya ketika dinaikkan ke atas langit, semua malaikat melaknat dan mencelanya. Ketika dibuka pintu yang pertama, diketuk pintunya, malaikat penjaga langit pertama tidak mau membukakan, akhirnya rohnya dilempar. Oleh karena itu, sudah jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, dosa yang kita kerjakan terlalu banyak. Maka ada momen-momen penting di mana Allah akan mencuci diri kita dari dosa dan maksiat. Maka momen-momen itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jika seandainya kita nggak maksimal, momen-momen ini kita nggak maksimalkan untuk kita pakai membersihkan dosa kita, maka nanti giliran Allah yang akan membersihkan dosa kita. Tapi Allah kalau sudah membersihkan dosa kita sangat menyakitkan, karena terkadang harus dipanaskan dalam api neraka jahanam, kemudian dipalu sama para malaikat, setelah itu baru dikeluarkan lagi, kemudian dibakar lagi, sampai akhirnya kerak-kerak dosa kita itu keluar dari hati kita. Setelah bersih semuanya, baru akhirnya kita diizinkan masuk ke dalam surga. Tidak mungkin kita masuk surga selama hati kita masih ada noda dosa dan maksiat. Sebagaimana Nabi Ibrahim belum berdoa, yauma la yanfa'u malun wala banun, hari di mana harta dan anak tidak memberikan manfaat, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang dengan membawa hati yang bersih. Kalau kita tidak bisa membersihkan di dunia, maka nanti Allah akan membersihkan di hari kiamat, tapi sangat menyakitkan. Oleh karena itu, sudah jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, hari-hari ini merupakan momen terbaik untuk membersihkan diri kita, membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita,
sehingga mudah-mudahan kita tanggal 9 kita bisa melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Akhirnya dosa selama 2 tahun dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma ansur ikhwanal mujahidina fi Palestin wa fi Suriah wa fil Iraq wa fi Afghan wa fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.